Bapak Iwan Kurniawan, SCMM, yang kami hormati Kasubdit Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah, Bapak Randy Jaya Laksamana, SCMM, serta Bapak dan Ibu para undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas izinnya kita dapat hadir di ruangan ini guna mengikuti acara workshop uji coba pengembangan informasi pembangunan daerah dalam sistem informasi pemerintahan daerah. Laporan Ketua Panitia Pelaksana Workshop Uji Coba Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Jakarta, 3 Oktober 2022. Yang terhormat Bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah yang alhamdulillah sudah hadir pada hari ini. Kemudian yang terhormat Bapak Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Kemudian yang terhormat kepada Kepala Bapeda, terutama Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Papua. Yang terhormat Kepala Bapeda Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Jaya, Sarolangun, Ogan Ilir, Bandung, Sumedang, Karawang, Blora, Bekasi, Bantul, Hulu Sungai Selatan, Luwu Timur, Flores Timur, Bogor, Indramayu, Mukomuko, dan Gorontalo. Yang terhormat Kepala Bapeda Kota Magelang, Serang, Palangkaraya, Semarang, Jambi, dan Malang. Adapun tujuan penyelenggaraan kegiatan uji coba ini adalah untuk mendapatkan masukan dari pemerintah daerah terkait pengembangan sistem informasi pembangunan daerah di dalam sistem informasi pemerintahan daerah, sekaligus penyusunan regulasi wali data sebagai antisipasi dalam rangka mendukung kelancaran Pilkada serentak tahun 2024 yang akan datang. Pelaksanaan rapat ini dilaksanakan secara hybrid, yaitu melalui online Zoom, baik menggunakan Zoom maupun ditayangkan secara live ya sekarang untuk bisa disaksikan melalui kanal YouTube Sibangda TV, dan secara offline di Hotel Sotis Kemang, Jakarta. Adapun peserta kegiatan pada hari ini, alhamdulillah terdiri dari 30 pemerintah daerah yang akan melakukan uji coba, baik itu secara integrasi ya, interoperabilitas maupun nanti secara input langsung. Ini kami apresiasi kepada Bapak Ibu yang antusias untuk bisa hadir pada hari ini. Kemudian bagi daerah yang mengikuti uji coba akan diberikan sertifikat penghargaan setelah tuntas mengikuti seluruh rangkaian uji coba. Acara diawali dengan Adapun daftar nyanyian 30 lagu pemerintah daerah yang kebangsaan mengikuti Indonesia uji Raya. coba adalah Hadirin sebagai dimohon berikut. untuk berdiri. Nomor 1, provinsi ada 7, yaitu Jawa Barat, Banten, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Gorontalo, dan Papua. Kemudian yang kedua, dari kabupaten ada 17, yaitu Aceh Tengah, Aceh Jaya, Sarolangun, Ogan Ilir, Bandung, Sumedang, Karawang, Blora, Bekasi, Bantul, Hulu Sungai Selatan, Luwu Timur, Flores Timur, Bogor, Indramayu, Mukomuko, dan Gorontalo. Kemudian ada 6 kota, yaitu Kota Magelang, Semarang, Serang, Palangkaraya, Jambi, dan Malang. Jadi totalnya ada 30 daerah. Baik, terima kasih Saudara MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Direktur PIPD Dirjen Bina Pembangunan, Pak Iwan Kurniawan. Jabatannya baru, semangatnya luar biasa, tapi direkturnya udah lama. Tadinya adalah Direktur SUPD 2, bergeser menjadi Direktur PIPD. Demikian juga panitia yang dikomandoi oleh Pak Rende. Makasih, ini juga semangat terus dengan teman-teman semuanya. Dan pastinya yang saya banggakan, Bapak dan Ibu semuanya, saudara-saudara, para peserta workshop pengembangan informasi pembangunan daerah dalam SPD, baik yang hadir secara offline yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Randy di Hotel Sotis ini di Jakarta, maupun Bapak dan Ibu yang hadir secara online melalui Zoom meeting ataupun lewat Bangda TV. Dan seluruh yang hadir.
Pertama-tama, marilah kita sama-sama persembahkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pastinya hanya atas rahmat hidayahnya pula. Alhamdulillah, pagi hari ini 3 Oktober 2022 kita sama-sama bisa bertatap muka baik secara langsung maupun online dalam acara yang sungguh menurut kami, saya yakin kita semuanya sangat-sangat penting terkait bagaimana kita pengembangan informasi pembangunan daerah dalam SPD, dan dalam kesempatan ini kita akan beberapa saat, mungkin setengah hari di sini, kemudian secara lain selama 2 minggu kita akan mengkaji terkait uji coba dari pengembangan informasi pembangunan daerah tersebut. Sungguh yang pertama tadi oleh pembaca doa sudah dinyatakan kita sangat prihatin, kita sangat sedih, kita sangat berduka atas kejadian tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang mengakibatkan korban sangat besar, baik yang meninggal dunia, ada 100 lebih, ada yang 125, 127, 174, tapi yang jelas adalah itu nyawa semuanya, kita sangat berduka, maupun yang luka-luka. Namun demikian kita harus tetap move on untuk bisa melakukan pembenahan di berbagai bidang sesuai dengan tupoksi kita, khususnya yang saat ini kita mencoba mencermati terkait masalah pengembangan informasi pembangunan daerah. Dan sungguh kami di Ditjen Bina Pangda sangat-sangat serius, sungguh-sungguh komitmen, semangat untuk bisa betul-betul mewujudkan terkait informasi pembangunan daerah ini. Walaupun di dalam SPD sekarang ini mungkin ada, tapi masih sangat parsial, masih sangat sedikit, dan kita akan membangun secara komprehensif dari sisi pembangunan daerahnya. Jadi kami pun didukung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri yang memberikan support juga luar biasa. Bukan hanya oleh Pak Menteri Dalam Negeri, tapi juga lintas sektor, PPS, Bappenas, kementerian lain, dan juga KPK. Dan tentu saja juga yang menambah energi kami, darah kami adalah dukungan Bapak dan Ibu dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota. Yang setelah terinfo, satu demi satu terus semuanya akhirnya mendukung. Dan terima kasih, sungguh apresiasi yang sangat besar kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu dari pemerintah daerah, baik provinsi, kota yang kemudian bergabung bersama kita untuk bisa menjadi katakanlah daerah uji coba ataupun yang langsung sejak awal mencermati. Saya tidak akan bicara banyak karena kebetulan nanti saya juga ada jadwal mendampingi Bapak Menteri setelah acara ini, jadi nanti biarlah Pak Iwan bersama tim IT yang hadir di sini, Pak Randy dengan teman-teman yang akan coba melanjutkan terkait acara ini. Kalau kita bicara dasar hukum, jelas sekali bahwasannya di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kalau dari sisi tupoksi kita, peran kita sudah disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD. Ini nyata sekali. Dan harusnya kita sekarang sudah betul-betul menikmati SIPD itu. Namun ya inilah manusia. Mungkin saat inilah kita saatnya momen golden moment yang sekarang kita mau menuju SIPD yang sesuai dengan harapan kita semuanya terkait informasi pembangunan daerah secara komprehensif. Kalau di dalam pasal 391 di undang-undang tersebut jelaskan bahwa SIPD itu paling tidak terdiri atas informasi pembangunan daerah. Informasi pembangunan daerah. Inilah peran kita nanti yang harus kita tonjolkan, harus betul-betul kita wujudkan. Kami laporkan kepada Bapak Menteri, Stranas KPK juga, dan saya yakin teman-teman juga semuanya mendukung. Sebelum tahun ini berlalu, 22 berlalu, SIPD dari sudut pandang informasi pembangunan daerah harus bisa kita wujudkan. Masalah sempurna, sambil jalan kita sempurnakan. Tapi minimal secara komprehensif sudah bisa memunculkan itu. Saya yakin Bapak dan Ibu baik yang hadir secara offline maupun secara online siap untuk itu dan kami pun siap. Ini Pak Iwan, Pak Randi dan teman-teman semuanya, day to day, menyisikan setiap waktunya untuk betul-betul mencermati SPD ini biar jalan. Tentu saja bersama tim yang terkait. SIPD satu, informasi pembangunan daerah. Yang kedua, informasi keuangan daerah. Dari sisi keuangan daerah relatif sudah maju. Makanya sekarang kalau orang bicara SIPD, dalam mindset mereka
itu adalah tentang informasi keuangan daerah. Padahal SIPD tadi sisi keuangan daerah hanya sepertiga menurut Undang-Undang 3. Hanya satu bagian dari 3 bagian yang ada. Pembangunan daerah, keuangan daerah, dan kemudian adalah informasi pemerintah daerah lainnya. Maksudnya informasi tentang pemerintahan daerah lainnya. Banyak hal di situ, banyak sekali. Tentang pilkada kah, tentang DPRD kah, tentang ini dan sebagainya, itu banyak sekali. Nah sekarang mari kita fokus terkait dari sisi informasi pembangunan daerahnya. Kemudian selain Undang-Undang 3, ada Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE. Ada tentang sekali lagi Stranas KPK. Perpres 54 tahun 2018. Pastinya yang langsung implementatif adalah Permendagri 70 tahun 2019 tentang SIPD itu sendiri. Yang SIPD saat ini rasanya rasa keuangan daerah. Rasa perencanaan masih sangat kurang. Ini yang harus kita wujudkan. Karena sebenarnya dari sisi sederhana pada waktu itu saya masih di BSDM, kurang lebih pada waktu awal-awalnya itu SIPD adalah gabungan e-planning dan e-budgeting. Awal-awalnya kita bahasa bodohnya seperti itu. Tapi sekarang kemudian yang lanjut adalah dari sisi e-budgetingnya. Itu awal-awal tahun 2016, 2017 waktu kita mau menggagas Permendagri 70 tahun 2019. Dan ini pastinya Bapak dan Ibu, kita akan mendukung terkait Perpres 39 tahun 2019 tentang data Indonesia. Itu terkait satu data Indonesia. Bapak Ibu hormati, itu dari sisi dasar hukum clear dan mestinya menyemangati kita. Dan saya yakin kita semuanya sekarang semangat. Tenaga baru, energi baru, direktur baru, kemudian juga ini semangat yang luar biasa juga dengan teman-teman. Dan saya adalah dirjen baru juga, 7 bulan saya menjadi dirjen Bangda. Dan kemudian saya sudah laporkan semuanya. Nah, tentu saja dari sisi kacamata kami di Dirjen Bangda, ini adalah suatu keniscayaan yang harus kita wujudkan. Betul-betul, Dirjen Bina Pembangunan Daerah. Satu direktornya Pak Iwan mengurusi tentang PIPD. Sementara 4 direktur lainnya, direktur sinkronisasi urusan pemerintahan daerah, itu adalah mensuplai, karena hakikatnya pembangunan daerah adalah pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan daerah yang ada 32 urusan, baik urusan wajib maupun pilihan, wajib pelayan dasar maupun non pelayan dasar. Ini semuanya terkait sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah. Kita bicara sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan daerah tanpa ada dukungan data yang betul, nonsen itu pasti nggak akan bagus. Demikian juga fasilitasi pengelolaan informasi pembangunan daerah. Informasi perencanaan atau pengelolaan pembangunan daerah itu juga harus didukung dengan data. Harus mutlak gitu. Kita tidak bicara naratif deskriptif, tapi adalah data yang nyata, data yang konkret, yang itu juga harus penting sekali. Kemudian pelaksanaan pemanfaatan evaluasi dan laporan. Mana mungkin juga kita kalau melakukan pemantauan, evaluasi, itu juga bicaranya cuma deskriptif, tanpa ada berbagai informasi yang kredibel. Ini mutlak bagi kita. Dan saya kira bukan hanya di Dirjen Bangda, Bapak dan Ibu yang ada di Bapeda seluruh Indonesia pun sama dengan kami di Dirjen Bina Bangda. Sama yang ada di Bappenas dan sebagainya. Dan itu juga harapannya dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya Bapak dihormati, terkait hal tersebut, tentu saja kami mencoba melakukan upaya-upaya berbagai hal. Kalau bicara terkait berdasarkan tugas dan fungsi Dirjen Bangda dalam pengelolaan ini, kita didukung ada terkait masalah e-wali data. Data statistik sektor daerah. Ini juga yang harus kita wujudkan. Kemudian terkait data perencanaan pembangunan daerah. Kemudian terkait perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Dan juga profil dan analisis pembangunan daerah. Tentu saja dalam rangka mendukung tugas dan fungsi pada Dirjen Bina Bangda, sekali lagi perlu ada sistem informasi yang efektif, efisien, akuntabel, dan juga tentunya saling terintegrasi.
Dan ini sama dengan di tempat Bapak dan Ibu, baik di lingkungan Bapeda provinsi maupun Bapeda kabupaten dan kota. Terkait data sektoral daerah, ini juga pastinya kita tidak bisa berdiri sendiri. Bapak dan Ibu yang ada di daerah pasti juga dengan dinas Kominfo khususnya ya, dinas Kominfo. Ini sangat penting. Nah, ini nanti andai kata sudah terwujud, itu luar biasa Pak Info. Kita butuh data apa saja, mungkin tinggal klik menunya saja. Sangat memudahkan dalam hal perencanaan daerah, dan ini juga tentu saja dalam rangka dukungan kebijakan ataupun berbagai hal yang akan diputuskan oleh pemerintah daerah, khususnya oleh pimpinan, baik pada tingkat gubernur, bupati, maupun wali kota. Bapak Ibu hormati, saat ini SPD sedang dalam evaluasi dan penyempurnaan secara totalitas. Ini nanti akan dijelaskan. SIPD saat ini yang ada di Kemendagri yang sekarang sifatnya belum aplikasi umum, ke depan sudah disepakati bersama dengan Kemenpan dan Kemenkominfo akan menjadi aplikasi umum dan juga terkait dengan pengembangan statistik sektoral daerah. Ini kita sudah. SIPD sebagai aplikasi umum saat ini telah sekali lagi ditelaah oleh Kemenpan RB dan kemudian kita nantinya akan menjadikan aplikasi perencanaan penganggaran SIPD sebagai yang bisa diakses oleh semua hal. Kemudian pengembangan terkait dengan data statistik sektoral daerah saat ini sedang disusun secara intern terkait rancangan Permendagri data statistik sektoral daerah atau DSSD yang menjadi bagian dari SIPD. Inilah yang nanti Pak Iwan tolong jelaskan kronologisnya kapan kita akan mencapai ke situ dan langkah-langkah seperti apa. Komitmen dukungan Bapak dan Ibu luar biasa. Kami sudah menerima surat day-to-day-nya tambah. Pak, kami dari provinsi ini bergabung. Pak, kami dari kabupaten ini bergabung. Nah, oleh karena itulah nanti setelah saat ini akan ada semacam secara simbolis komitmen. Komitmen kita tidak minta apa-apa, hanya komitmen bahwasanya kita betul-betul bersungguh-sungguh akan mengarah ke situ. Bapak Ibu hormati, terkait arah pengembangan SIPD, pastinya bukan sekonyong-konyong kita mulai sekarang. Sesuai dengan Permendagri sudah mulai tahun 2019, tahap pengembangan kebijakan, kemudian tahun 2020, tahap pengembangan sistem, tahun 22 ini tahap evaluasi dan analisis kebutuhan, termasuk momen yang kita ambil adalah bagaimana kita melakukan pengembangan informasi pengguna daerah secara komprehensif. Ini golden moment yang harus kita ikutin. Dan kebetulan pas sekali momennya tahun 2024 adalah pilkada serentak. Kemarin kami bicara dengan membahas Pak Deputi Regional Bappenas bersama seluruh direktur hadir, saya bersama Sesdijen dan seluruh direktur Dijen Bina Pangda hadir terkait bagaimana sih kita sekarang mencoba bersinergi, berkolaborasi untuk betul-betul melakukan penyempurnaan, penataan terkait perencanaan pembangunan daerah khususnya. Itu luar biasa. Dan pilkada serentak tahun 2024 ini juga akan menjadikan momen. Karena setelah itu bagaimana kemudian seluruh daerah bersama, tidak lagi RPCMN, kalau saya salah tolong diperbaiki, maklum lah orang baru gitu kan. RPCMN, RPCMD-nya sudah mulai habis karena kan 2020-2024. Kita akan mengawal 2025-2029. Ya kan? Otomatis hal yang lainnya bersaling bersama, bareng semuanya gitu. Seluruh Indonesia. Nah, kalau ini SIPD dari sisi informasi pengembangan daerah, jadi akan luar biasa. Mengawal itu semuanya secara nasional. Ini pas sekali momennya. Dan kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu hormati, tentu saja kami sangat-sangat berharap ada beberapa hal yang mari kita cermati bersama, kita lakukan bersama, dan kita mencoba katakanlah pahami bahwasanya pengembangan SIPD sebagaimana tadi Pak Radi sampaikan bertujuan untuk memberikan kemudahan informasi bagi masyarakat
dan juga bagi kita semuanya pimpinan melalui rangkaian proses perencanaan elektronik yang dilakukan Pemda secara efektif, efisien, akuntabel, dan terhubung. Karena namanya sekarang aplikasi, itu di Indonesia udah kayak rimba aplikasi, hutan aplikasi, tetapi sangat tidak efektif, sangat tidak efisien, justru sangat boros karena tidak terhubung, tidak terintegrasi. Inilah yang nanti sebenarnya integrasi. Dan secara nasional ada di Kemenkominfo yang akan turun. Kemudian yang kedua, tujuan dari pelaksanaan uji coba, sekali lagi tadi disampaikan, adalah kita semuanya, kami adalah minta masukan dari Bapak dan Ibu, dari daerah, baik provinsi maupun Kapkota terkait pengembangan SPD dan juga penyusunan regulasinya. Dan mungkin juga adalah langkah-langkah ke depannya bagaimana. Ayo kita berpikir bersama. Sekarang ada momen, ada media, ada forum yang sangat murah, efisien. Bapak dan Ibu dari Aceh Jaya, dari Malang, dari Papua, kapan saja kita bisa ketemu lewat online, kita bisa bicara macam-macam, kita bisa diskusi, enak sekali. Itu sudah menjadi habit kita untuk membahas sesuatu kapan saja sehingga tidak kemudian terhalang oleh waktu ataupun tempat. Tolong mari ini menjadi forum. Selain di WA Group, ya kita forum diskus bersama, sama-sama kita buat semacam paguyuban untuk diskusi, FGD secara online. Nah, sesuai dengan tujuannya, maka uji coba ini sekali lagi merupakan momentum untuk pelaksanaan SPD ke depan. Saya sungguh semangat sekali dengan dukungan Bapak dan Ibu, baik yang hadir secara offline, secara online, dengan surat-surat yang bertubi-tubi datang bahwa daerah sangat semangat, ini adalah energi baru, darah baru bagi kami, dan kemudian bagi daerah yang akan melakukan uji coba, mohon diikuti tahapan-tahapan dari proses penginputan, kemudian juga ada saran masukan yang konstruktif, dan tentu saja adalah bagaimana juga Bapak dan Ibu di daerah, entah itu dari Bapeda, dari Kominfo, tidak mungkin melakukan secara sendiri-sendiri. Sekarang eranya era hibrid, eranya adalah sinergi, eranya adalah kolaborasi. Oleh karena itu, dorong seluruh OPD untuk bersinergi, untuk berkolaborasi. Tidak lagi sekarang dataku, datamu. Sekarang adalah data kita. Ini yang tantangan terbesar kita. Di zaman elektronik ini adalah mari kita. Tidak ada aku atau kamu, tapi kita bicara mengenai SPD ini adalah bicara kita. Kita tidak bicara pohon, tapi kita bicara hutan. Seperti itu. Nah ini butuh komitmen, butuh mindset yang baru, butuh growth mindset yang tumbuh, bukan yang fixed mindset. Nah ini saya yakin Bapak dan Ibu adalah generasi-generasi yang terbuka, generasi yang luar biasa semangatnya. Mari kita wujudkan hal itu. Mungkin demikian, paling tidak penyemangat saya selaku Dirjen Bina Pangda kepada Bapak dan semuanya, dan saya akan komitmen. Saya akan terus pantau, ini semuanya Pak Iwan, Pak Randy, saya pantau, dan tolong Bapak dan Ibu juga mantau bersama-sama langkah-langkah kita semuanya. Jadi lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih, apresiasi atas semangatnya, atas kolaborasinya. Mudah-mudahan bisa kita wujudkan sebelum tahun 22 meninggalkan kita menjadi 23, ini sudah terwujud. Nanti Pak Menteri Dalam Negeri sendiri yang akan memimpin launchingnya bersama para kepala daerah yang nanti kita undang, baik itu secara offline maupun secara online, dan Bapak dan Ibu adalah bagian dari sejarah bagaimana SIPD secara utuh, khususnya dari sisi pengembangan informasi pembangunan daerah. Dan akhirnya dengan memohon ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang kuasa, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, workshop uji coba pengembangan informasi pembangunan daerah dalam sistem informasi pemerintahan daerah pada hari ini Senin 3 Oktober 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka.